Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ristina Setiawati dari SDN Lakar Santri 2473 Surabaya dalam demonstrasi kontekstual modul 1.3 dengan Ibu Menik Misyatun SPD selaku pengajar praktik serta Ibu Dr. Randa Titi Wahyuni MPD selaku fasilitator. Tujuan kegiatan yang ingin dicapai yaitu menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Merancang tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja. Menemukan potensi dan kekuatan juga hal baru dalam diri yang dapat membawa manfaat dan perubahan yang lebih baik untuk murid. Inquiry apresiatif adalah sebuah filosofi di mana suatu landasan berpikir berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif berupa potensi diri dalam diri seseorang menuju ke prakarsa perubahan. Jika dijabarkan dalam peta konsep, diawali dari visi guru penggerak yaitu mewujudkan murid cerdas berkarakter berdasarkan kearifan lokal dan iptek, melalui pemetaan atap yaitu awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran, diperoleh sebuah prakarsa perubahan, di mana kata kunci yang diperoleh yaitu cerdas. Awal prakarsa perubahan yang dilakukan yaitu meningkatkan literasi murid sesuai dengan bakat dan minat melalui sudut baca kelas. Melalui tahapan bagja ditemukan sebuah inquiry apresiatif potensi diri seseorang. Jika dijabarkan, berdasarkan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan literasi murid sesuai dengan bakat dan minat melalui sudut baca kelas, maka diperoleh model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja sebagai berikut. B. Buat pertanyaan utama, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana meningkatkan literasi siswa melalui minat dan bakat siswa? Yang kedua, bagaimana meningkatkan literasi siswa dengan melalui sudut baca kelas? Tindakan dan penyelidikan yang dilakukan yaitu mencari literatur bagaimana cara meningkatkan literasi siswa sesuai dengan bakat dan minatnya melalui kegiatan membaca mungkin berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan artikel ilmiah atau yang lainnya. Yang kedua, bisa dilakukan tindakan kolaborasi melalui kegiatan diskusi, sosialisasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, atau juga tim literasi sekolah. Atau bahkan juga masyarakat sekitar yang sebagian yaitu adalah orang tua siswa tentunya. Selanjutnya A. Ambil pelajaran. Pada tahap ini, apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali fakta, memperoleh data, sehingga diperoleh suatu pertanyaan. Bagaimana pelaksanaan GLS yang sudah dilakukan di sekolah? Siapa saja teman sejawat yang sudah mempunyai pengalaman dalam membuat sudut baca kelas? Serta siapa saja yang bisa dilibatkan untuk mendukung kegiatan literasi melalui sudut baca kelas. Tindakan yang bisa diambil yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang program gerakan literasi sekolah yang sudah dilakukan. Berdiskusi serta mencari informasi dengan teman sejawat atau yang lainnya tentang pengalaman yang sudah dilakukan. Juga mengadakan diskusi atau sosialisasi program literasi sudut baca dengan kepala sekolah, siswa, teman sejawat, atau juga orang tua dan lingkungan sekitar sekolah.
Selanjutnya, G. Gali mimpi. Gali mimpi adalah kegiatan membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan dari gali mimpi bersama-sama. Di sini pertanyaan yang diajukan yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan pada sudut baca kelas nantinya. Bagaimana perasaan siswa setelah memanfaatkan sudut baca kelas nantinya yang akan dibuat. Selanjutnya, apa saja yang bisa dilakukan kegiatan di sudut baca kelas itu supaya dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Tindakan yang bisa kita lakukan yaitu dengan membuat kuesioner untuk siswa tentang impian dan harapan sudut baca yang mereka impikan, yang menjadi imajinasi mereka. Yang kedua, mungkin membuat desain literasi yang menyenangkan, menarik, merangsang siswa untuk membaca bersama dengan tim-tim tentunya. Juga bisa melibatkan orang tua. Kemudian melalui wawancara, angket, ataupun diskusi dengan siswa tentang harapan dan perasaan yang mereka alami dengan adanya sudut baca nantinya. Lalu kita juga menyusun program serta struktur penanggung jawab sudut baca kelas. C. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang diajukan yaitu apa langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat pojok baca kelas? Berapa lama untuk membuat sudut baca kelas? Bagaimana pengaturan penggunaan sudut baca kelas? Di sini tindakan yang dapat diambil yaitu menyusun proposal program literasi melalui sudut baca kelas. Yang nantinya program ini disampaikan dan disosialisasikan kepada tim-tim termasuk orang tua siswa. Kemudian membuat rencana sumber penyedia bahan literasi, baik itu buku teks maupun bacaan e-book. Kita juga bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, siswa, maupun paguyuban kelas dalam pembentukan tim. Kita membuat jurnal membaca dan dimasukkan ke dalam program literasi sudut baca. Kita juga harus membuat ketercapaian program literasi sudut baca yang nantinya akan diukur dalam kegiatan evaluasi maupun refleksi. Selanjutnya A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang diajukan yaitu siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana penyusunan sudut baca kelas. Lalu apa saja yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut. Kemudian siapa nantinya yang akan bertanggung jawab memonitor agar sudut baca dapat tetap berjalan konsisten dan berkelanjutan. Kemudian kapan target untuk pojok baca atau sudut baca ini dapat diselesaikan sehingga dapat digunakan oleh anak-anak. Tindakan yang diambil yaitu yang pertama menyusun tim kerja serta deskripsi tugas setiap anggotanya. Kemudian membuat daftar penyedia buku. Yang di sini adalah kita menggalakkan swadaya dari orang tua ataupun siswa. Kemudian menyusun validasi monitoring sudut baca sebagai bahan evaluasi maupun refleksi kegiatan sudut baca bekerja sama dengan tim literasi sekolah. Kemudian menentukan batas waktu penyelesaian tugas pembuatan sudut baca kelas. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.2. Semoga apa yang menjadi rencana yang telah divisualisasikan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.